perkenalkan, saya Sri Rayani Purba, NPM 2004-1001. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi IF tunggal. Sebelum teman-teman masuk ke situ, teman-teman harus melihat keterangan di bawah ini. Teman-teman bisa membaca jika nilai rata-rata 80 ke atas, maka status lulus. Jika nilai rata-ratanya di bawah 80, maka statusnya tidak lulus. Nah, di sini saya membuat tabel yang berjudul Daftar Nilai UTS THP. Di sini saya membuat nomor, nama, nilai, jumlah, rata-rata. Dan di sini yang mau kita cari itu yaitu statusnya. Nah, mari kita tanpa berlama-lama, mari kita eksekusi. Sebelum kita eksekusi, teman-teman jangan lupa menombol like, subscribe, dan share ya. Oke, sini kita akan memasukkan rumusnya yaitu sama dengan, lalu kita memasukkan IF dalam kurung, lalu kita memindahkan kursornya ke rata-rata 76 dan kita menekan tombol shift. Oke, setelah kita tombol shift, lalu kita masukkan lagi rumus yaitu lebih besar dari 80 sama dengan, lalu kita buat tanda 2, lalu kita masukkan tanda petik, kita tekan lulus. Oke, lalu kita masukkan lagi rumus titik tanda petik, lalu kita masukkan tanda petik 2, lalu kita masukkan lagi tanda petik, kita tekan tidak lulus. Tidak lulus. Di sini teman-teman jangan lupa masukkan rumus lagi tanda 2-nya, lalu kita masukkan tanda tutup kurung. Oke, kita tekan enter. Nah, di sini dapat, sebelum saya mengenter sampai ke bawah, teman-teman harus memperhatikan keterangan di bawah ini. Lalu kita di sini dapat kita tekan 2 kali. Oke, di sini keterangan tidak lulus dapat kita lihat dari Tripurba, dari jumlah rata-ratanya 76, dia tidak sampai 80 karena di keterangan dikatakan jumlah rata-ratanya 80 ke atas, maka dia tidak lulus. Di sini dapat dikatakan statusnya tidak lulus. Dan dari Sifreti kita lihat dia lulus, bahwa di keterangannya dia sudah rata-ratanya sudah sampai 80. Kita lihat juga si Siska nilai rata-ratanya 86 karena di keterangan jika nilai rata-ratanya 80 ke atas maka statusnya lulus. Karena si Siska sudah mencapai atau lebih dari 80 jadi dikatakan lulus. Jadi begitulah fungsi dari IF tunggal dari saya. Jika ada kata-kata saya salah atau cara menjelaskan fungsi IF tunggal ini dengan baik, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan fungsi IF ganda yang kedua. Nah, di sini pertama kita akan memasukkan rumus terlebih dahulu, yaitu kita masuknya sama dengan, lalu kita ketik IF, lalu kita masukkan dalam kurung 19, lalu lebih besar dari 80. Lebih besar dari 80, lalu titik koma, lalu kita buat tanda petik.
Di sini yang pertama yaitu predikat baik. Jadi kita ketik baik, lalu kita buat tanda kutip, lalu kita buat koma, lalu kita ketik lagi if, masukkan rumus untuk rumus cukup, lalu kita masukkan kembali dalam kurung 19, lalu lebih besar sama dengan yang kedua itu ada 70. Lebih besar dari 70 itu predikat cukup. 70 kita buat titik koma, lalu tanda kutip, lalu kita buat cukup, lalu kita masukkan tanda kutip, lalu titik koma, lalu kita masukkan lagi tanda kutip untuk memasukkan rumus kurang, lalu klik lagi tanda kutip dan kita tutup dengan tutup kurung 2. Oke, di sini kita enter. Sebelum kita enter, kita baca dulu keterangannya bahwa jika nilai rata-rata lebih besar dari 80, maka predikatnya baik, dan jika rata-ratanya lebih besar dari 70, predikatnya cukup, dan jika rata-rata kurang dari 70, maka predikatnya kurang. Jadi setelah kita enter, di sini dapat kita lihat bahwa 76 itu dia cukup karena nilainya rata-rata lebih besar dari 70, maka predikatnya cukup. Nah, dari hewan dapat kita lihat nilainya cukup, predi cukup, sisiskah itu baik. Mengapa demikian? Karena nilai rata-ratanya sudah di atas rata-rata. Dia mencapai 86,67. Karena kenapa demikian? Nilai rata-ratanya sudah lebih besar dari 80, maka katakan predikatnya baik. Sekian dari hasil pemaparan saya tentang IF berganda. Terima kasih. Ya, di sini kita akan mempelajari yaitu tabel Volkrupp dan Volkrupp. Pertama, di sini belum terisi nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Jadi, dari nama barang ini pertama kita klik dulu sama dengan, lalu kita klik Volkrupp. Di sini kita klik 2 kali, lalu di sini diminta global. Di sini kita klik, lalu kita klik tanda petik 2, lalu kita klik tabel. Oke. Lalu kita klik tanda petik 2, lalu kita klik 2, karena di sini diminta nama barang, lalu kita klik tanda petik 2, lalu kita klik 0, lalu kita klik tanda tutup kurung, lalu kita enter. Lalu di sini sudah dapat diketahui nama barangnya, lalu kita klik 2 kali. Oke, di sini sudah tertera nama barang yaitu minyak, sabun, dan tepung, dan sapu. Di sini kita akan mencari harga barang dari Volkrupp. Pertama kita klik sama dengan rumusnya sama,
Cuman kita mencari di sini harganya. Kita klik sama dengan, lalu kita klik Volcube, ini udah tertera. Lalu kita klik Logfile. Ini lalu kita klik tanda petik 2. Lalu di sini diminta table array, yaitu ini kita klik. Lalu kita klik tanda petik 2, lalu kita klik 3 karena di Volcube ini ada 3, yaitu kode barang, nama barang, dan harga barang, dan yang diminta di sini yaitu harga barang. Lalu kita klik tanda petik 2, lalu kita klik 0, lalu kita klik tanda tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini sudah terdapat harga barang, yaitu harga minyak goreng 50. Lalu untuk mendapatkan hasil harga barang di bawahnya, kita klik tanda ini, lalu kita klik tanda panah ini, kita klik 2 kali. Oke, di sini sudah tertera harga barang dari jumlah semua yang diminta. Jadi begitulah tutorial mencari Volcube dan Volcube. Akan menggunakan Volcube. Pertama kita klik sama dengan, lalu kita klik Volcube. Kita klik 2 kali, diminta di sini Logfile. Di sini kita klik sekali. Lalu kita klik tanda petik 2. Lalu diminta di sini table arrow. Di sini kita klik semua. Oke. Lalu kita klik titik 2, lalu diminta row index 2, lalu kita kasih tanda petik lagi, lalu kita klik lagi 0, lalu kita kasih tanda petik, kita kasih lagi tutup kurung, kita enter, lalu kita copy, lalu kita ganti. Oh, belum, ini kita klik kanan dulu, belum kita mengganti. Kita klik kanan, kita copy, lalu kita enter. Lalu di sini kita copy kembali, kita paste, lalu kita klik kanan, lalu kita ganti E4-nya, kita hapus, kita kembali ke harga barang ke bawahnya yang 50 tadi, supaya dia berganti. Oke, kita klik lagi, lalu kita enter, lalu kita paste lagi, lalu kita klik 2 kali, lalu kita ganti rumusnya, lalu kita pindah ke 8, lalu kita enter, lalu kita ke bagian terakhir, yaitu kita paste sekali lagi, lalu kita klik kanan, kita ganti, lalu kita masukkan harga barang, lalu kita enter. Oke, jadi sekian dari hasil tutorial mendapatkan Volcube, Flowcube, dan Holcube. Sekian dan terima kasih.